bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika fal yafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, hanya karena karunia Allah dan rahmat Allah hendaklah mereka bergembira. Sungguh rahmat dan karunia Allah itu lebih baik dari harta dunia yang mereka kumpulkan. Nabi berdakwah di Makkah selama 13 tahun, bukan sekedar menyampaikan risalah, melainkan juga untuk membangun peradaban dunia dengan mendirikan negara yang dibangun atas fondasi iman yang kokoh. Nabi berdakwah sejak awal telah disiapkan menjadi pemimpin negara, bukan sekedar penyerbu. Sejak awal, sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, Sayyidina Muhammad bin Abdullah sudah disiapkan oleh Allah menjadi pemimpin. Sejak awal, Nabi Muhammad yang mulia selalu menyampaikan visi besar kepada bangsa Quraisy, yaitu menjadi pemimpin bangsa Arab dan bangsa Ajam. Dan untuk menjadi pemimpin tidak mungkin kalau tidak memiliki kekuasaan. Suatu ketika Rasulullah dipanggil oleh pamannya Abu Thalib. Rasulullah datang dan di sekitarnya sudah berkumpul para pemimpin kafir Quraisy. Abu Thalib bertanya kepada Rasulullah, "Wahai keponakanku, sebenarnya apa yang engkau inginkan dari kaum?" Rasulullah menjawab, "Uridu minhum kalimatan tadinu lahum bihal arab wa tu'addi ilaihimun ajamul jizzah." Aku hanya menghendaki satu kalimat. Dengan kalimat itu, bangsa Arab akan tunduk kepada mereka. Bangsa Ajam akan menyerahkan jizyah kepada mereka. Ya, hanya satu kalimat saja. Para pemimpin Quraisy berkata, "Jangankan satu, 10 kalimat pun akan kami berikan." Dengan suara lantang Rasulullah berkata, "Kalau begitu ucapkan La ilaha illallah
dan para sahabatnya berkumpul di rumah Al-Arqam bin Al-Arqam. Rasulullah menempa akal dan jiwa para sahabat dengan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan. Maka mereka menjelma menjadi manusia hebat, manusia yang berkepribadian Islam, yang memiliki pola pikir Islam dan pola sikap Islam, manusia yang berkeyakinan kuat, manusia yang ikhlas, sabar, teguh dan tahan banting menghadapi berbagai macam kesulitan dan ujian, manusia yang siap berkorban demi agama yang telah diyakininya. Dari kumpulan sahabat itu, Rasulullah yang mulia membentuk sebuah partai yang kokoh, partai yang berjuang menegakkan kalimat Allah, partai yang berjuang untuk menegakkan agama Allah. Nabi bersama para sahabat berinteraksi dengan masyarakat untuk membentuk kesadaran dan opini tentang Islam yang hebat. Fasta bima mu'arif anil musyrikin. Apa yang diperintahkan kepadamu, sampaikanlah secara terang-terangan dan berpalinglah dari kaum musyrikin. Dengan interaksi dan jalan dakwah secara terbuka, mulailah terjadi benturan Islam dan ajaran antara Nabi bersama pengikutnya dengan para polisi dan para pengikutnya. Ujian gagal bertubi-tubi menerpa Nabi dan para sahabat, mulai dari bimbingan dan hukuman kecil sampai penganiayaan fisik, penyiksaan dan boykot. Suatu ketika Nabi yang mulia sedang sholat di depan Ka'bah, datanglah Uqbah bin Abi Mu'ayth. Dia menghampiri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang sujud. Dia menginjakkan kakinya di kepala Nabi yang mulia, hingga Nabi mengatakan, seakan-akan kedua mataku akan keluar dari kelopaknya. Rasulullah yang mulia yang sedang sujud di depan Ka'bah, tiba-tiba orang Quraisy melemparkan isi berunta ke tubuh Nabi hingga beliau sallallahu alaihi wasallam basah kuyup dengan isi onta dan kotorannya. Ummu Jumaih, istrinya Abu Lahab, selalu meletakkan duri di jalan yang dilalui Nabi. Nabi juga pernah diludahi berkali-kali. Hadangan dan perlawanan dakwah serta penyiksaan terhadap Nabi semakin bertubi-tubi, terutama setelah wafatnya istri yang mulia Bunda Khadijah dan paman beliau Abu Thalib, yang selalu menjadi penyangga dan pelindung dari kejahatan kaum Quraisy. Nabi pun bersedih hingga akhirnya beliau memutuskan dengan bimbingan wahyu untuk keluar mencari perlindungan dan pertolongan terhadap dakwah
penguasa Taif adalah kerabat Rasulullah. Yang ketiga, para penguasa Taif adalah penguasa yang mandiri dan jauh dari keraguan. Dan yang berikutnya, Taif merupakan tempat strategis dijadikan pusat kendali pemerintahan yang akan dibangun oleh Rasulullah yang reaksi penduduk tidak seperti yang diharapkan. Para penguasa Taif terprovokasi oleh pemimpin Quraisy. Akhirnya mereka mengusir dan menolak Nabi dengan keras. Mereka menyewa orang-orang bayaran untuk mengusir Nabi dan melempari Nabi dengan batu hingga kaki beliau berdarah-darah. Datanglah Jibril seraya berkata, "Wahai Muhammad, sang kekasih Allah, aku akan jungkir balikan bumi ini dan menimpakan dua gunung itu ke atas punggung mereka yang terus menyakitimu, yang terus melukaimu." Dengan tenang, Rasulullah yang mulia menjawab, "Oh Jibril, tidak, jangan lakukan itu. Semoga Allah memberi mereka petunjuk dan semoga kelak dari mereka akan lahir orang-orang yang menisahkan Allah. Ya Allah, ampuni kaumku karena mereka tidak mengetahui." Nabi yang mulia terus berlari hingga tiba di kebun milik Uqbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Saat itu Nabi betul-betul dalam kondisi terdesak. Nabi tidak bisa masuk ke Taif karena ditolak dengan kasar, bahkan diusir. Nabi pun tidak bisa masuk ke Makkah karena penguasa Makkah sudah memblokir Rasulullah. Tidak ada cara lain kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Di bawah pohon Rasulullah yang mulia panjatkan doa dengan sebentar.
menyatakan murka-Mu ya Rob kepadaku, atau Engkau timpakan marah-Mu kepadaku. Engkaulah ya Rob yang berhak, hingga Engkau rela kepadaku. Tiada daya dan upaya selain Engkau coba. Apa yang terjadi setelah sungguh luar biasa. Setelah mengadu dan berserah kepada Allah, mulailah ada titik terang. Itu juga Nabi didatangi oleh Agas yang beragama Nasrani, kemudian masuk Islam. Setelah itu ada sekelompok jin nasibin yang datang kepada Nabi dan menyatakan keislamannya. Kemudian Rasulullah mendapatkan bantuan dan perlindungan dari Bin Adi, seorang tokoh Quraisy yang memiliki hubungan baik dengan Rasulullah, hingga beliau bisa kembali ke Makkah. Setibanya di Makkah, beliau meneruskan dakwah dan perjuangannya. Beliau dengan ditemani oleh Abu Bakar mendatangi kabilah-kabilah yang datang pada musim haji. Beliau yang mulia menawarkan dakwah kepada mereka dan menawarkan diri beliau untuk mencari perlindungan dan dukungan. Namun semua pemimpin kabilah yang dikunjungi menolak tawaran Nabi. Sebagian ada yang siap memberi dukungan dan perlindungan, namun bersama Nabi tidak menghendaki kecuali dukungan dan perlindungan yang ikhlas, tidak karena kepentingan apapun. Musim haji tiba pada tahun 10 kenabian. Suku-suku berkumpul dari mana-mana. Rasulullah mulai menyeru kepada mereka dengan suara lantang, "Wahai manusia, katakanlah tidak ada Tuhan selain Allah. Pasti kamu sekalian akan mendapatkan kemenangan. Dengan itu kamu akan menguasai orang-orang Arab, dan orang-orang non-Arab akan tunduk kepada kamu. Dan jika kamu beriman, kamu akan menjadi raja-raja di surga." Kemudian Rasulullah bertemu dengan 6 pria dari Yasrib yang sedang berbicara satu sama lain. Beliau mendekati mereka dan berkata kepada mereka, "Siapakah Anda semua?" Mereka menjawab, "Kami sekelompok Khosraj." Rasulullah berkata, "Apakah Anda semua bersekutu dengan orang-orang Yahudi?" Mereka menjawab, "Ya." Kemudian Rasulullah berkata, "Bisakah kita duduk bersama dan berbicara? Saya ingin menyampaikan sesuatu kepada Anda." Mereka pun menjawab, "Ya." Maka Rasulullah duduk bersama mereka dan berbicara kepada mereka tentang Islam dan membacakan Al-Quran kepada mereka. Mereka tergetar, hati mereka terbuka terhadapnya, dan tanda-tanda penerimaan tampak di wajah mereka. Sebagian dari mereka berkata, "Tahukah kamu, demi Tuhan, Dia adalah Nabi yang dijanjikan oleh orang-orang Yahudi kami ini. Jadi jangan biarkan mereka mendahului kalian." Mereka merespon positif seruan Rasulullah dan berjanji bahwa mereka akan taat dan akan menemui Rasulullah pada tahun berikutnya. Karena orang itu membuat Yasrib, mereka memberitahukan kepada setiap orang yang mereka jumpai akan adanya nabi baru dan agama yang baru. Setahun kemudian datanglah 12
Radio Zur sudah ada dalam kekuasaan Rasulullah. Beliau tidaklah lagi menjadi nabi dan rasul saja, tetapi beliau juga menjadi kepala negara. Setelah itu turunlah perintah Allah hijrah dari Madinah ke Mekah, yakni hijrah membangun kekuatan baru, hijrah menegakkan agama Allah, membumikan Islam dalam kehidupan yang nyata. Rasulullah memerintahkan para sahabat yang mampu berhijrah lebih dahulu, sementara beliau memilih hijrah belakangan setelah dipastikan semua aman dan terkendali. Berangkatlah beliau dengan ditemani Abu Bakar menuju Madinah. Penduduk Madinah pun berkumpul gegap gembira menyambut kedatangan sang Nabi dan Rasul, pemimpin baru mereka. Setibanya di Madinah, beliau pun membangun pilar-pilar bagi negara Madinah. Dibangunlah masjid sebagai tempat berkumpul sholat dan pusat pemerintahan. Dipersangkakanlah antara kaum Muhajirin dan Ansor. Ditetapkanlah piagam Madinah antara untuk mengatur interaksi antara rakyat dengan negara Madinah. Dibuatlah struktur negara. Beliau sendiri sebagai kepala negara, Abu Bakar dan Umar sebagai muamin atau pembantu beliau. Diangkatlah para wali atau gubernur, dan diangkatlah para mufti atau hakim. Diangkatlah para panglima perang dalam setiap peperangan. Diangkatlah juga para administrasi negara dan majelis umat. Dari Madinah ini bertolaklah dakwah Islam ke Madinah yang akhirnya ditaklukkan. Kemudian tersebarlah Islam di seluruh jazirah Arab di masa hidup beliau. Sebelum beliau wafat, Islam telah sempurna yang dinyatakan dalam haji beliau, haji wada. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam dinan. Rasulullah tidak mau meninggalkan kita sebagai umatnya dalam keadaan sulit. Beliau tinggalkan untuk umatnya 3 perkara. Yang pertama, beliau meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, sumber utama bagi syariat Islam sebagai undang-undang Taraktu fiikum amroini lan tadillu ma tamassakum bihima kitaballahi wa sunnati nabiyyihi. Aku telah meninggalkan kepada kamu sekalian 2 perkara, selama-lamanya tidak akan tersesat jika kamu sekalian senantiasa berpegang kepada keduanya, yakni kitabullah dan sunnah Nabi. Yang kedua adalah ulama warasatul anbiya. Yang ketiga adalah kepemimpinan atau pemerintah. Tidak sampai di situ, sebagai wujud kasih sayang beliau kepada umatnya, lebih lanjut beliau menjelaskan fase-fase kepemimpinan yang akan dilalui umatnya. Beliau bersabda, "Takunu nubuwwata fiikum masya Allah, an takuna summa yarfa'aha idza sa'a an yarfa'aha, summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwwah, fatakunu masya Allah an takuna summa yarfa'aha idza sa'a Allah yarfa'aha, summa takunu mulkan Allah
fatakunu masya Allah ayyakuna summa yarfa'aha ila sa'yarfa'aha summa takunu mulkan jabriyatan fatakunu masya Allah antakunu summa yarfa'aha ila sa'yarfa'aha summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Rasulullah mengatakan, di tengah-tengah kalian terdapat zaman kenabian. Atas izin Allah dia akan tetap ada, lalu dia akan mengangkatnya jika dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada khilafah yang mengikuti manhaj kenabian. Ia ada dan atas izin Allah ia akan tetap ada, lalu dia akan mengangkatnya jika dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada kekuasaan yang boleh, ia juga ada dan atas izin Allah ia akan tetap ada, lalu dia akan mengangkatnya jika dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada kekuasaan diktator yang menyengsarakan, ia juga ada dan atas izin Allah akan tetap ada. Selanjutnya akan ada kembali khilafah yang mengikuti manhaj kenabian. Beliau pun